Tuhan lagi pas udah dibangkit jadi Tuhan lagi dia. Hidup lagi, maksudnya bukan jadi Tuhan lagi, hidup lagi. Iya, hidup lagi toh. Bukan jadi enggak jadi Tuhan, dia tetap Tuhan, Pak. Loh, tadi bukan Tuhan jenazahnya. Kok gimana sih Bapak ini? Kok tetap Tuhan tapi setelah dia jadi jenazah enggak Tuhan? Gimana ini? Jenazahnya maksudnya roh Tuhan. Oke. Ini roh Tuhan. Nah, sekarang waktu dia bangkit ini, apakah ada roh Tuhan lagi atau enggak ada? Dia bangkit sudah ada roh Tuhan dong. Dia bangkit kan udah ada roh Tuhan dalamnya lagi kan? Iya. Oke. Jadi dia jadi Tuhan lagi. Bukan jadi Tuhan lagi. Katanya kan jenazah ini kan bukan Tuhan nih. Sudah bukan Tuhan. Berarti pas roh masuk lagi, dia jadi Tuhan lagi. Nah ini yang susah dipahami nih oleh Bapak ini. Iya. Lanjut iya. teman-teman lain. Mungkin bisa gantian itu aja dulu. Dipahaminya. Okay. Agak berat pemahamannya ini. Makanya bingung kan. Bingung bingung. Ya iya. Nanyanya jadi kemana-mana jadi bingung. Nah, Ustaz Wadu silakan gantian dulu. Aduh, sampai saya bikin kopi dulu. Ampun mas aku. Aduh. Ustaz Wadu silakan. Memang begitulah. Pemahaman ketuhanan kita kadang-kala agak susah disamakan. Iya. Nggak salah sih sebenarnya kita jalanin keagamaan kita. Tetapkan hukum yang dipakai itu kan yang akan diukur oleh kita, yang akan dipakai untuk menghukum kita nantinya. Karena memang Pak kalau kita lihat memang kan apa begitu? Yesus menurut Yesus kan, memang Yesus itu hanya utusan. Yohanes 17 nomor 3 dia diperintahkan untuk berkata-kata. Ya toh? Dia memang utusan bukan Tuhan dia, tetapi betul. Paulus menjadikan dia Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6. Bukan. Satu Allah yaitu Bapa dan Paulus satu Tuhan. Menjadikan dia Tuhan. Tunggu. Ya memang Paulus yang menjadikan dia Tuhan. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Allah. Tadi kan saya jelasin. Tunggu. Awal dia lahir itu ketuhanannya dia itu sudah ada. Jadi ya kalau kayak tadi kan udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa waktu dia jadi nyasa bukan Tuhan. Masuk lagi roh dia Tuhan lagi. Kan gitu. Nah 1 Korintus 8 nomor 6. Kita nggak berkutak situ. 1 Korintus 8 nomor 6. Satu Allah Bapa, satu Tuhan. Nah pertanyaannya siapa Allah Bapa? Allah Bapa. Tuhan bukan. Allah, kalau kita bilang God ya, kalau ini Bapa, Tuhan, iya sama. Tuhan. Nah, Tuhan. Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Tuhan juga dia Yesus. Ada berapa Tuhan? Iya. Mereka itu satu kesatuan yang kita percaya, yang kita pahami. Tapi tadi terpisah, Pak. Kenal. Terpisah memang betul. Di saat terpisah. Setelah dia terpisah, nggak jadi satu kesatuan. Yesus sudah bukan Tuhan. Kita menyembah. Begini. Begini. Kalau kita begini, kita percaya kepada Bapa di surga, Allah Bapa. Kita menyembah Dia lewat siapa? Harus lewat Yesus. Jadi kita percaya Yesus itu sama dengan kita percaya kepada Allah Bapa. Jadi kita menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, karena mereka adalah satu. Pak, mereka bukan satu, mereka dua. Di mana katakan satu coba? Iya kita yang katakan satu. Kalau bilang dua atau tiga. Bukan Yesus yang berkata dua. Yohanes 8, 17, 18. Yesus yang berkata dua. Iya dua, bukan satu. Iya, tiga malahan Roh Kudus. Ya kan? Iya makanya Bapak mengatakan satu bukan satu, dia dua. Nah tiga tadi Bapak katakan kan. Nah bukan dua dia bukan satu, dua. Roh Kudus jadi Tuhan belakangan Pak setelah itu aja. Jadi ketiga itu tidak terpisahkan Mbak. Jadi itu yang jadi kita nggak bisa pisahkan satu dengan yang lain. Ya, cuma ngasih tahu itu jadi Tuhan itu belakangan Pak. Setelah konsili Nicea yang ketiga kalau nggak salah ya. Abad-abad barusan, bener itu kan ada sejarahnya Pak.
Kapan Roh Iya, Kudus iya. itu ketuhanan Bapa itu ditambah dengan Roh Kudus. Berarti dulunya Roh Kudus nggak jadi Tuhan, kemudian dilantik jadi Tuhan. Sepakat nggak kayak pernyataan saya? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Nah, cari tahu. Gini, Pak. Iya, soalnya yang saya tahu begini, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Gitu. Karena yang mengatakan Yesus adalah Tuhan itu Roh Kudus itu sendiri yang ada di dalam kita. Makanya Bapak tidak bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, karena memang tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Gitu. Jadi makanya kita percaya Yesus adalah Tuhan itu karena ada Roh Kudus. Berarti jadi nggak bisa orang datang ujuk-ujuk percaya, oh saya percaya Yesus karena dikasih pengetahuan soal ketuhanan. Nggak bisa. Karena kita keimanan kita itu kita dipilih oleh Tuhan. Jadi beda dengan Bapak. Bapak memilih Tuhan. Bapak memilih Islam untuk percaya kepada Allah. Tapi kalau kita beda. Iman kita itu Yesus Tuhan yang memilih kita untuk percaya kepadanya. Nggak kesana Iya. Pak. Gini. Beda, maksudnya beda keimanannya kita itu bedanya di situ, Pak. Iya Pak, kan di sini kita diskusi bukan tentang bagaimana cara Tuhan itu menggaruk umatnya kan gitu, enggak gitu Pak. Nah seperti ini, Bapak mentuhankan Yesus itu atas dasar apa itu dulu Pak? Iya, atas dasar Roh Kudus yang ada di dalam kita. Atas dasar Roh Kudus yang ada di dalam. Iya. Itu Bapak tahunya Roh Kudus ada di dalam Bapak itu kapan? Saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan, itu Roh Kudus. Saat mengaku Yesus adalah Tuhan, itu Roh Kudus. Karena di Alkitab tertulis Pak itu. Iya, karena di Alkitab tertulis seperti itu. Kok saya aneh Pak? Saya tanya Pak, Bapak punya Roh Kudus kan? Katanya iya, katanya Bapak yang Bapak mengaku Yesus sebagai Tuhan karena Bapak itu atas dasar Bapak itu punya Roh Kudus. Nah, ini Bapak dapat Roh Kudus dulu baru ngakuin, apa ngakuin dulu baru dapat Roh Kudus? Dapat Roh Kudus dong. Jadi Roh Kudus itu kita terima, baru kita bisa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Diterima dulu baru gimana sih? Katanya Roh Kudus tidak dapat kalau ngakuin Yesus itu jadi Tuhan. Berarti harus ngakuin dulu baru dikasih Roh Kudus. Oh bukan lagi. Gimana? Pada saat kita mengaku itu karena kita memang kalau di Islam mungkin hidayah ya ininya ya. Bahasanya ya, mendekati ya. Jangan cari remes. Mendekatinya ke situ. Jangan ke hidayah, Pak. Saya kan tanyanya mirip seperti itu, Pak. Kan jangan dimirip-miripin, Pak. Beda jauh. Oh, beda ya. Beda. Kalau beda jauh ya udah oke. Kalau kayak Bapak ini seharusnya itu sudah dapat hidayah tapi Bapak nggak mau dapat gitu aja. Itu konsepnya. Itu cuma segelintir kisi-kisinya Pak. Nah sekarang gini Pak, kan saya pengen tahunya atas dasar apa Bapak itu mengaku Yesus sebagai Tuhan kan gitu. Bapak jawabnya atas dasar pertama kan kita iman kita ini kan lahir dari keturunan Pak. Jadi orang tua saya Kristen. Berarti atas dasar pengajaran saya Kristen. Baru kita dengar firman Tuhan di gereja, di keluarga. Iya, kita baca Alkitab atas dasar itu, iya. Iman kita ya bisa dibilang iman keturunan lah. Udah Pak ya. Sekarang
aku pengen tahu nih, belajar Bapak itu seperti apa? Iya. Kok bisa ngakuin Yesus jadi Tuhan? Nah itu yang mau saya gali Pak. Yang mau Bang Sidi Iya, gali kan juga. kita iman kita itu kan ada di Alkitab itu, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran akan Injil. Jadi kita mendengar Injil kebenaran, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, Yesus mati menebus dosa kita, Yesus menyelamatkan kita dari hukuman maut. Itu kan kita dengar tiap di gereja, ya kan, begitu besar kasih Tuhan akan kita, Dia mengasihi kita, ya kan, Dia menolong kita di saat kita susah, nah Iya, Pak, itu yang makanya timbul itu dari pendengaran itu kita beriman. Dari Roh Kudus masuk di dalam kita, tinggal di dalam kita. Gini Pak. Gitu. Ini Bapak tadi mengatakan, ditolong, inilah, itulah. Saya juga ditolong Pak. Bapak juga ditolong. Saya nggak ngimanin. Iya. Saya juga ditolong. Iya. Nah, jadi gini Pak, Bapak tadi menggolongkan semuanya itu dalam sesuatu hal yang bernama kebenaran. Nah, sekarang kita garuk nih Pak. Apa itu kebenaran? Kebenaran, kalau kebenaran menurut saya Yesus sendiri. Dialah yang kebenaran yang sesungguhnya, firman itu sendiri. Kita bicara Tuhan itu sendiri. Kebenaran ya, kalau kita bicara kebenaran. Gini Pak. Itu 1+1 sama dengan 2 itu adalah suatu kebenaran. Menurut saya benar, menurut Bapak benar. Kita bicara kebenaran secara konteks umum Pak. Bukan hanya Yesus doang yang secara logika maksudnya. Ya, karena tanpa logika Pak, manusia dikasih akal, bisa dikasih pikiran oleh Tuhan. Itu untuk membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Iya, tapi logika kita kan punya keterbatasan Pak. Hikmat manusia punya kebatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas Pak. Jadi nggak bisa Tapi gini, Pak, diukur dengan logika saja. Tapi gini, kita memang tidak bisa mengukur Tuhan itu seperti apa. Tapi kita diberi kisi-kisi oleh Tuhan untuk memikirkan. Makan Bang Sidik, makan. Siap Bang Wan. Host, kasih moderator dulu host. Mungkin banyak yang mau naik. Silakan lanjut. Ini belum memang. Belum. Aku moderator. Udah itu. Belum. Nah, kemudian Pak, aku sampai mana nih? Bang Wan nawarin makan. Logika. Oke. Tuhan itu memberi kita kisi-kisi Pak. Jadi kisi-kisi itu yang menjadi misteri untuk kita agar menemukan siapa pencipta kita sesungguhnya. Sepakat? Kalau tanpa kisi-kisi itu tidak. Saya belum paham sampai ke situ sebentar. Nah, sekarang gini Pak. Contoh nih, ada orang di pedalaman tidak tersentuh oleh satu pendidikan apapun, teknologi apapun. Mereka hidup Pak. Mereka tetap hidup. Mereka tidak mendengarkan apa itu agama, apa itu Tuhan. Apakah bisa mereka itu mencari Tuhan? Iya, betul. Kecil banget suaranya Madu. Iya, betul. Suaranya kecil. Masa kecil? Bentar, aku ganti aja. Orang. Izin masuk. Cek. Ya. Kan itu mau masuk? Iya, karena gini, saya mau langsung pangkas saja biar nggak terlalu berbelit-belit. Bang Victor. Ya, halo, ya. Iya, Bang Victor dari awal tadi kan menjelaskan tentang doktrin, tapi paham ya dengan doktrin itu ya. Doktrin itu apa? Kemudian ilmiah itu apa? Iya. Bisa membedakan ya. Kalau doktrin yang abang katakan tadi mendengarkan firman,
kemudian membaca Iya. Alkitab gitu ya. Membaca Alkitab dengan mendengarkan Iya. firman berarti beda. Oh iya. Iya. Beda kan berarti kan. Mendengarkan Membaca firman kan ini tekstual ya. ya tekstual kan membaca Bible. Firman di gereja khotbah. Ya, kalau khotbah itu kan Berarti ada mendengarkan firman itu doktrin, mendengarkan ada orang. tafsiran. Ya. Berarti mendengarkan firman itu mendengarkan orang berkhotbah atau dari pastor. Berkhotbah. Iya kan? Iya, betul. Pastor kan pastinya yang berkhotbah kan. Beda Iya. dengan jemaat yang melakukan kesaksian, betul ya? Iya. Nah, ini agak sedikit ngemudar nih benang kusutnya. Jadi doktrin dengan mendengar firman dan membaca Bible itu berbeda definisi. Sepakat ya Pak Victor? Cek. Iya. Terima kasih sebelumnya Iya, sudah betul. naikin saya. Saya tunggu dari tadi ini, saya mau naik ini. Oke, izin dulu ya Bang ya, saya lanjutkan. Ya, Oke, benang kusut udah saya bisa minta maaf kita juga kerjakan. sudah mengganggu di room ini. Oke. Sebelumnya saya langsung bertanya saja. Saya langsung bertanya. Sebentar. Sebentar dulu Bang. Ranah Bang, diskusi, sebentar. Pak. Sebentar. Ini masih lanjut diskusi. Sebentar ya. Lanjut Ya, Bang, ini Dito, silakan. berkaitan dengan diskusi yang Tunggu. Diskusi yang Ini ada teman Anda yang di sini. Coba hargailah. Ya tahan dulu Bang, siapa ini? Tahan dulu. Bang Bled, Bisa tahan dilihat. dulu. Silakan. Ini kan ada teman Anda, Pak Pikir. saya senang sekali Anda kasih naik saya. Iya, Anda kan Kristen. Jadi sebab dulu ada teman Anda Kristen. Silakan Kang Dito. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi lagi, benang kusutnya udah mulai mudar. Bang Victor khususnya apakah mewakili dari Kristen yang lain kita nggak tahu. Yang jelas dari Bang Victor kita sudah mulai tidak berbantah-bantahan Bible apa ayat per ayat maupun kitab dibenturkan dengan ayat yang lain ya. Jadi pemahaman yang saya tangkap adalah Bang Victor menjelaskan doktrin itu beda dengan firman yang didengarkan, beda juga dengan mempelajari Bible atau Alkitab. Nah, kalau dari sini kita mau diskusi itu bahwa keyakinan Bang Victor sebagai orang Kristen ini lebih utama yang mana? 1 doktrin, 2 mendengarkan firman, 3 membaca Bible. Yang mana yang diunggulkan? Maksudnya gimana, Mas? Apa Pak Victor tadi ini Saya juga agak bingung nih. Jadi Pak Victor mengatakan bahwa mendengarkan firman dengan membaca Bible itu beda. Kalau mendengarkan firman itu dari Baca firman. Iya, karena kalau pengkhotbah itu kebanyakan kan sudah ada doktrin juga. Oke, berarti doktrin termasuk mendengarkan firman. Doktrin itu bagian dari tekstual. mendengarkan firman. Jadi kita belajar kalau membaca Bible kitab beda. itu kontekstualnya. Gimana? Kalau membaca Bible itu Baca Bible kontekstualnya. kan itu cerita ya. Ya itu seperti cerita ya kita baca. Cuma kan perlu ditafsirkan lebih ini lagi kan. Kalau Alkitab tidak perlu ditafsir lagi. Karena kita mengenal Alkitab. Oke cukup. Berarti selama ini yang lebih diimani adalah mendengarkan firman dari pengkhotbah, pendeta. Tidak seperti begitu. Kalau seperti kita kan belajar kalau Alkitab, pendeta pendalaman Alkitab itu. Jadi ada khotbah yang setiap kali pendeta tematis. berbicara itu dia mengeluarkan statement apa yang dia tahu. Apa maksud dari Bang Black ganti Bang Black ya satu-satu Bang Black. Ini ada teman Bang Black ini yang Kristen Pak Victor ini. Coba hargailah dulu. Mana sih ini? Ya, mana sih? Saya Tangan dulu gantian kalau Pak Victor sudah baru Bang Black. Kita jangan ada kekeliruan di antara kita. Ya. Jadi begini, pendeta itu kan kalau cara khotbah mereka itu kan ada tematis.
topikal, ada kontekstual, ada Tidak. expository. Jadi ada beberapa metode menyampaikan firman, khotbah, gitu. Jadi kita belajar seperti itu, Pak, kalau di gereja. Yang saya tanyakan, Bapak membaca Bible sendiri dengan mendengarkan firman dari pendeta, lebih mementingkan yang mana? Kalau Bukan oke. lebih mementingkan Sabar. Kita jangan sampai ke situ dulu. Bapak lebih mementingkan membaca Al-Quran, apa lebih mementingkan lebih mendengar Ustadz berkhotbah? Ini gimana sih? Aku masih butuh jawaban. Anda gantian dulu, Bang Black. Ini kalau nggak bisa kamu dibawa aja Tadi dulu. Bang Black nih selama Kristen Bang Dito tanyain dulu coba. Treatment dari dia. Ini Black ini udah berapa kali saya tegur Anda ya? Tendang aja dulu. Nanti jam. Kalau Anda nggak mau diam sekali lagi, Anda saya turunkan ya. Iya, jangan. Anda punya, Anda tahu nggak? Anda pakai sopan gitu. Temanmu ada di sini baik-baik lagi diskusi. Anda datang-datang locos. Kamu kalau datang di rumah orang, tahu nggak? Datang di rumah orang itu seperti apa gitu? Ada aturan-aturan itu di rumah orang. Bukan asal duduk gitu loh ya. Pakai adab gitu loh. Siap. Ya gantian dulu, Nanti kalau dipersilakan nanti silakan dijawab Bang Black. Gantian dulu. Ini masih Bang Victor dulu ya. Siap. Oke, dilanjut. Yang kita dapat adalah Bang Victor, ini tambahan pertanyaan, Bang Victor lebih mengutamakan mendengarkan firman dari pengkhotbah itu lebih penting daripada membaca Bible. Atau bagaimana? Bukan lebih penting, Silakan. Mbak. Sama-sama. Jadi kita baca Alkitab ya, itu kan tekstualnya. Kontekstualnya kan kita perlu cari tahu juga konteks tulisan ini apa. Nah itu perlu penjabaran lagi dari pendetanya. Perlu mendengarkan firman lagi gitu dari Bapak Gereja gitu. Penjabarannya, jadi penjabaran istilahnya apa ya? Karena kan ya biar lebih jelas lah Pak, kan gitu. Oke. Bapak meyakini sebentar ya, tahan dulu ya. Bapak meyakini bahwa Bapak yakini menjadi Tuhan itu sejak ketika Bapak umur berapa? Dan dari siapa? Ya, saya kan waktu saya kecil kan sekolah minggu, ada masuk gereja, ya kan? Jadi saya mendengar itu. Nanti pada saat saya terima Yesus adalah Tuhan, pada saat waktu itu kita dibaptis. Jadi pada saat itu sudah mengerti. Saya SMP kelas 3 ya. Oh, dibaptis itu kelas 3 SD. Saya sudah mulai mengerti. Iya, SMP kelas 3. Jadi kita sudah mulai mengerti. Oh, ini Yesus lah. Yesus seperti apa? Dari cerita, dari pembacaan Alkitab, dari penjabaran dari pendeta. Nah, kita mulai mengerti. Baru kita mengakui Yesus adalah Tuhan, kita dibaptis. Oke. Ya, ini sekaligus membedah begitu. Habis itu nanti gantian nggak apa-apa, kalian bertanya nggak apa-apa sampai saya selesai dulu. Iya. Setelah Pak Victor meyakini bahwa Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, kemudian kita teman-teman Muslim di sini mempertanyakan bahwa ada kontradiksi di Bible itu. Contoh Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah itu menjadi apa namanya, sebagai serangan imannya kalian, imannya Pak Victor sama Pak Black ini, yang tadi diyakini Yesus Kristus menjadi Tuhan, ternyata Tuhan Yesus Kristus ini tidak dapat berbuat apa-apa, dan itu katanya sendiri di dalam Bible. Iya. Tidak dapat berbuat apa? Coba abang bacanya jangan setengah-setengah, bacanya sampai habis. Coba. Itu abang mengutip itu cuma setengah kata.
Ini kan Dengan kalimat dari bertanya, apa yang nanti Yesus jawab katakan. aja. Kalau dari Tidak, sudut tidak. pandang saya, Sabar. jawab aja. Anda sudah Nggak ada menghujat. Anda sudah Ini bertanya kita topik diskusi baru lagi. gitu. Yang kita diskusi tadi mana? Trinitas atau apa ini? Bukan. Yang tadi kita Begini diskusi. Bang Black. Jadi begini, dia mengatakan itu kan karena kemanusiaannya dia. Tadi kan saya udah jelasin sebenarnya. Iya, itulah kita di atas Karena ini dia sebagai manusia, dia berdiskusi. keterbatasan dia. Kalau Dia- mau bilang kebenaran satu kali satu kali keterbatasannya satu dia itu. juga sama dengan satu. Itu kebenaran loh. Kau Satu boleh kali satu Jangan kali satu kali satu dulu. sama dengan satu. Santo turun dulu, Santo. Tidak, tadi saya sempat dengar tadi. Saya masih di bawah. Anda kalau nggak mau diam saya turunin ya. Anda kalau nggak mau diam dulu saya turunin. Tidak. Yang Udah 3 kali Anda ya. Satu-satu Pak, satu-satu nanti Anda sama saya. Siap. Oke, saya Ya, sudah Anda sama sama. saya. Aku Tidak ada Oh iya sama ya. Ustadz Maru di atas. Kamu diam dulu sama Ustadz Maru di atas. Gantian lah. Ya. Silakan Kang Dito. Siap. Biar saya selesaikan sama Pak Victor dulu. Satu-satu lah dulu. Lanjut. Ya. Jadi Pak Victor Jadi setelah saya keterbatasannya kutip, dia sebagai manusia, Pak. oh Bapak bukan manusia maksudnya. Nggak bisa begitu, Maksudnya keterbatasan jangan ngomong Yesusnya. begitu, jangan. Kita diskusi di atas, tidak ada yang lebih pintar dari kita, tidak ada yang lebih bodoh daripada kita. Tujuan kita di sini naik ke atas adalah untuk mengedukasi teman-teman yang di bawah. Ya. Jadi jangan membawa kita ke iman kayak Anda lebih banyak Roh Kudus. maaf, saya lanjutkan. Pak Victor, Iya. setelah saya kutip mengenai Yohanes pasal 5 ayat 30, bahwa di situ dituliskan bahwa Yesus yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, nanti dilanjut karena Anda yang punya Bible. Saya hanya mengutip itu, silakan Anda jawab. Bagaimana cara menjelaskan? Apakah waktu dari kecil itu tidak pernah menemukan ayat itu dan ditanyakan ke pendeta, apa jawabannya pendetanya? Silakan. Saya juga sebenarnya baru memahami soal ketuhanannya kita ini belum berapa tahun ya, 10 tahun yang lalu ya. Karena saya ikut pendalaman Alkitab yang ini baru kita mulai ngerti dan lebih mengerti lagi. Begitu. Ini kenapa kok bisa Yesus ya kan mengatakan seperti tadi. Ternyata memang dia itu manusia, Pak. Jadi ternyata kita harus paham bahwa dia itu memang manusia 100%. Lagi di mana sih tuh suara kenceng banget. Walaupun di dalam dirinya dia adalah Tuhan, tapi dia dibatasi oleh tubuhnya yang ini dalam manusia biasa. Benar Pak Victor. Itu lagi motong kaca ya, terus kan kuping saya. Lagi motong kaca ya. Hah? Lagi motong kaca, ini bagus ya kan? Air, bunyi air. Oh bunyi air. Iya. nggak kedengaran kita. Ya udahlah di-mute dulu biar Beneran? si Black Sweet dulu ngomong lah. Coba. Aman. Iya, jadi Pak Victor ini suaranya bu. jadi tadi itu, Pak. Jadi keterbatasan dia sebagai manusia. Dia nggak bisa, seperti saya bilang, dia bukan turun ke bumi jadi Superman yang bisa melakukan segala macam ini, tapi dia turun sebagai manusia yang hina malah kan. Bukan dia turun sebagai manusia yang lahir dari orang yang kaya raya, tapi dia lahir pun di kandang domba, ya kan? Jadi dia memang Tuhan yang memang benar-benar turun ke bumi yang menjadi hina untuk mau menyatakan kasihnya sebenarnya. Yang selama ini manusia tahu dia itu adalah Allah yang kejam, ya. Pada saat kita manusia berbuat jahat dihukum gitu.
Berarti Itu Pak. Tuhannya ini Pak ya, Tuhannya merendahkan diri bertobat ya. Santai Bertobat Bunda. ya. Sampai Bertobat santai artinya Bunda. apa ya? Gak apa-apa. Perjanjian lama. Perjanjian lama coba baca Pak di sana bagaimana kejamnya. Bunuhlah. Tadi kan Anda sendiri bilang dia turun ke bumi, dihinakan. Iya. Iya, betul. Menyampaikan kasih. Iya kan dia bertobat tuh. Ingat ketika dia Bertobat dibaptis maksudnya apa? Sebentar, apa itu baptisan? Baptisan itu penyucian dosa, pembersihan diri, penyucian itu baptisan. Makanya dia dibaptis umur 30 tahun. Yesus dibaptis Kata siapa oleh pencucian Yohanes. dosa? Iya, baptisan itu tanda penyucian dosa, penyucian diri. Ya kan? Coba kalian dibaptis itu itu. Mati. Ya kenapa? Itu tandanya kenapa Yesus Mati dan bangkit dibaptis. kembali dengan hidup yang baru. Kamu diam kafir di bawah ya. Itu dibaptis. Tandanya apa? Kok Tuhan dibaptis? Pensucian dosa, penyucian. Disucikan, dibersihkan dosa-dosanya, ditobatkan. Nah, Tuhanmu Bang ditobatkan oleh manusia. Kenapa bisa seperti itu konsep ketuhanan kalian? Malah manusia yang mentobatkan Tuhanmu. Coba kita lihat ke perjanjian lama. Apa data-data di perjanjian lama? Bunuhlah segala yang bernyawa. Laki-laki, hewan, ternak, semua disuruh bunuh. Kemudian kita ke perjanjian baru. Di situ apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Tempeleng pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Ya kan? Semua ada ajarannya kasih, walaupun ada terselip bunuhlah, bawalah ke hadapanku, bunuh di Lukas, ya kan? Tapi kalau kita baca perjanjian lama, Tuhanmu itu sangat arogan, sangat kejam. Kemudian keimananmu mengatakan Tuhanmu turun ke bumi, merendahkan diri, dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Dia disucikan, dibersihkan dosa-dosanya. Apa itu baptis? Penyucian diri. Tuhanmu dibaptis Bang. Tuhanmu diurapi. Kalau Anda memakai akal logika ya dan merujuk kepada tadi Yeremia ya, bahwa bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Bagaimana mungkin Allah turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau. Apalah lagi dalam kandungan bundanya. Noise ya. Di mana itu kok sampai noise Bang? Mute dulu dong. Nah, kalau Anda beriman dan meninggalkan akal, beginilah akibatnya. Semuanya Anda cocok logikan untuk memaksakan manusia menjadi Tuhan. Tuhan dikatakan merendahkan diri, dihinakan, ditempeleng, diludahi. Itu penghujatan Bang, penghujatan terhadap Tuhanmu. Ya, bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Nggak ada yang bisa memuat dia, apalagi kandungan Maria. Keimanan kalian mengatakan Tuhan yang nujul ke bumi menjadi manusia Yesus. Tentu yang dikandung Maria ini adalah Tuhan. Coba kita lihat Lukas 2:11. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud, yang lahir Tuhan. Berarti yang dikandung 9 bulan tuh tidak berdaya dalam kandungan ya. Itu Tuhan. Tuhan keluar lewat mulut rahim, keluar bersama dengan najis. Tahu nggak kalau perempuan melahirkan? Kalau kita dilahirkan oleh ibu kita keluar bersama kotoran, najis, air ketuban, darah. Di mana kesucian Tuhanmu? Kalau kau menganggap Tuhanmu suci, enggak lagi. Dia keluar bersama najis. Ya. Jadi kalau kamu cuma imani dan meninggalkan akal, itu enggak. Beginilah kalian nih selamanya. Mencocok logikan. Menerima yang tidak masuk akal. Bertentangan dengan data-data di Bibelmu, Bang. Yang kalian imani tidak ada tertera dalam Bibelmu. Yang kalian imani itu adalah doktrin bapak-bapak gerejamu. Di dalam Konsili Nikea 325, di situ
ditetapkan Yesus ada keilahiannya. Di Konsili Kalsedon ditetapkan Yesus 100% manusia, 100% ilahi. Itu konsep Bapak Gereja. Tidak ada pengakuan Yesus, tidak ada data di Bibelmu. Jadi kalau kita berdiskusi, kita bertanya tentang sisi ketuhanan Yesus, kalian lompat kodok ke sana kemari, cocokmologi. Karena tidak ada datanya, Bang. Tidak ada datanya. Jadi kalau Anda punya konsep dasar keimanan sudah rapuh, ibarat pondasi bangunan rumah rapuh, keimananmu tidak akan akan cacat lah kalau kita bilang. Fakta bukti kalau kita berdialog, kalau bukan kabur, kalian bilang macam-macam lah. Karena apa? Konsep dasar keimanan kalian itu, tauhid kalian, akidah kalian itu, Bang. Ya, tidak ada landasannya di dalam Bible kalian, tidak ada. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku Mesias, Nabi, hamba. Tapi kalian paksakan menjadi Tuhan dengan membuang akal sehat. Anda hanya mau mengimani doktrin, Bang. Mohon maaf, itu yang terjadi ya. Yang terjadi. Makanya kalau kita tanya, mana data di Bibelmu Yesus itu Tuhan? Anda lari ke sana kemari karena tidak ada. Ya, Bang ya. Silakan lanjut. Yang lain silakan. Kan begini, Bu. Iman kita bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, logika. Kalau kita berdasarkan logika, Ibu ngomong bukan gini kita logika, udah goyah. Bang, Bible. Saya mengatakan konsep keimanan kalian tidak berdasarkan Bible. Tadi kan? Ya, logika. Justru Logika dan berdasarkan Bible. Alkitab. Konsep, terus dari mana? Dari mana dasar iman Anda? Alkitab, dari mana? Kalau ada dasar Alkitab kita mana kita ya, mau coba percaya. Datanya di Bible itu. Coba tanya di Bible mana datanya Yesus itu Tuhan. Coba landasan di Bible mana? Enggak saya tanya, Bang. Mana Ibu, landasan di Biblemu bahwa Yesus itu Tuhan? Kalau dengar Ibu ngomong gitu. Ya mana datanya di Biblemu? Kalau selama yang saya baca dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah ilahi. Tapi Ibu sendiri ngomong tadi, waktu dia lahir, dia adalah Tuhan. Terus ya itu pembohongan kan? Lukas. Karena kalau kita ke pembohongan Lukas dan pembohongan lai. Pembohongan lai, Bang. Ibu mengutip itu. Pembohongan lai. Enggak. Bahwa dia pembohongan lai itu lahir. Enggak, ini saya memakai supaya dia akal lahir. Anda berfungsi. Dengar. Supaya akal Anda berfungsi. Kalau Anda merujuk pada Lukas yang lahir itu Tuhan, berarti yang dilahirkan Tuhan. Ya kan? Yang disusui Tuhan, yang keluar lewat mulut rahim Maria bundanya adalah Tuhan, keluar dengan najis. Kalau Anda membuang akal pikiran Anda, ya bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan, Bang? Coba berpikir. Langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat dia. Karena Ibu punya pikiran hikmat itu terbatas. Oke, mana data di Bibelmu? Oke, kalau kamu tolak itu mana data di Bibelmu kalau Yesus itu ilahi? Yesus itu Tuhan mana? Tunjukkan data di Bibelmu. 1 Korintus 1 ayat 21. Apa itu? Baca kata-kata Paulus itu. Dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Enggak ada itu. Hikmat Allah. Saya minta, Bang, kata-kata Yesus sendiri. Kalau Paulus itu apa kata Paulus di Efesus? Aku berkata, apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan. Itu keterus terangan Paulus. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Tapi itu yang kau imani, gak apa-apa ya, itu imanmu. Tapi tolong kalau kamu itu ikutkan akalmu. Walau sedikit aja. Ikutkan akalmu. Gak bisa. Iya, Tuhanmu dibaptis. Tuhanmu ditobatkan. Akal kita terbatas. Iya, Bang. Coba berpikir begini. Tuhanmu turun ke bumi, menjelma menjadi manusia. Tidak ada data di Bibelmu. Data di Bibelmu bertentangan. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi?
Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak bisa memuat engkau. Kan itu data di Bibelmu. Tapi kenapa keimanan kalian mengimani bahwa Tuhan yang turun ke bumi menjelma menjadi manusia? Kan itu tidak sesuai Bibelmu, tidak sesuai data di Bibelmu. Tertulis. Kemudian, kemudian dia dilahirkan, dia dibaptis, dia diurapi. Kamu baca di Yesaya 61. Yesaya 61. Dia diurapi, Yesaya diurapi, dia diutus oleh Allah kepada orang-orang sengsara. Kau baca tuh Yesaya, kok bisa Tuhan kan juga Yesaya. Siapa di Bibelmu itu digelari Kristus, Kores Kristus, Daud Kristus, siapa Harun Kristus. Kristus itu apa? Yang diurapi, yang diminyaki, yang ditasbihkan. Itu namanya Mesias, itu konsep Yahudi. Yesus itu hamba. Bagaimana mungkin hamba itu lebih tinggi daripada tuannya? Jadi kalau kau fungsikan akalmu, tentu kau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan. Ya, kalau utusan ya semua nabi itu diutus dengan diberi kelebihan untuk bermukjizat atas izin Allah. Saya hanya ingin menanggapi tadi yang kau sampaikan bahwa Tuhanmu di perjanjian lama begitu begini, di perjanjian baru sedemikian rupa begini begitu. Jadi saya bisa tanggapi Tuhan bertobat. Perjanjian lama begitu kejamnya, bunuhlah. Bertobat maksudnya apa? Ya kan dia tidak kejam lagi seperti perjanjian lama, karena kau mengimani kan Tuhan di perjanjian lama yang prainkarnasi Tuhanmu di perjanjian lama, yang kemudian di perjanjian baru turun menjadi manusia. Perjanjian lama kau baca di sana. Siapa yang cuma dibilangi botak Elia, dibilangi botak sudah dicabi-cabi ini anak-anak 40 orang anak-anak dicabi-cabi oleh beruang. Cuma anak-anak ini bilang botak. Betapa kejamnya Tuhanmu, bunuhlah segala yang bernyawa. Betapa kejamnya Tuhanmu. Kemudian di perjanjian baru, bagaimana dia mengajarkan kalian, kasihilah musuhmu. Ya, banyak data-data bahwa kalian tidak boleh membalas orang yang menyakitimu. Pelem pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu dia bertobat. Fakta bahwa dia ditobatkan, dia dibaptis oleh Yohanes, dia ditobatkan, disucikan. Nah, itu. Tapi kalau kau pakai akalmu, bagaimana mungkin Tuhan ditobatkan? Bagaimana mungkin Tuhan diurapi? Nah, itu kalau pakai otak, akal. Ya Bang, lanjut. Silakan. Oke, mohon izin untuk saya tanggapi ya sedikit. Halo. Ya Bang, silakan. Untuk Bunda nih, Bunda. Ya, pada musik ya. Mute yang musik nanti ke band. Ini Victor, musik. Kacau ke Victor. Cek. Bu, saya mau bertanya tentang Ibu nih. Ibu kan tentang saya. Pintar. Kenapa tentang saya? Tentang pengetahuannya Ibu. Biar kita melihat kira-kira Ibu ini pintar atau ya kalau kau pintar jawab tadi pertanyaanku, di mana data di Bibelmu Yesus Tuhan? Iya. Nanti kita saya bahas tadi itu Tuhan bertobat. Nanti kan masih bahas tadi Tuhan. Coba kau tanggapi apa yang saya narasikan tadi, silakan. Kau tanggapi, kau jawab itu apa yang saya narasikan. Apa yang saya sampaikan tidak benar. Makanya silakan. Jawab tadi. Jangan langsung ke saya, tanya jawab dulu yang saya sampaikan tadi. Loh, kok tidak? Berarti betul yang saya katakan. Berarti betul. Jadi gini, Black. Dasar. Black. Yang sebenarnya yang bertanya. Karena kok tidak mau tanggapi toh? Itu loh, Pak Victor yang dari tadi. Anda datang-datang mau bertanya, kan gitu. Gitu loh. Sebenarnya yang harus bertanya itu Pak Victor. Kalau diskusi sama kita gitu. Kalau kamu masuk dalam diskusi Ustadz ini Madu, kalau dari selepas Bu Rahma silakan Ustadz Madu masuk untuk sama Abang Black. Saya bertanya. Ustadz Madu cek. Enak aja nenek bertanya, kok tanggapi dulu saya, baru Ustadz Madu. Yang mau Ustadz Madu. Ya, tanggapi dulu tadi Bunda Rahma tadi ditanggapi. Anda
Gimana Nek Saya- mau bertanya langsung? Saya mau bertanya dengan orang yang paham Al-Quran Anggapi saja. dulu itu yang Kalau saya Bunda- katakan mau benar bertanya tidak. Kalau Bunda Rahma ini paham Narasi Alkitab, saya itu tidak, tadi. Saya tidak mau bertanya dengan orang yang paham Alkitab. Saya mau bertanya dengan orang yang Wow, paham berarti Al-Quran. benar ya, Tuhan bertobat Yang ya. paham Al-Quran. Ini room kalian, wajib saya bertanya. Wah, ini dialog lintas iman dua. Bukan lintas Dua iman, Ibu, arah. saya berpikir. Ya kau tanggapi tadi kalau kau pinter ada kok ibu otakmu, tanggapin baru ada bertanya. otakmu. Tanggapin dulu baru Kalau ada bertanya. otakmu, tanggapi tadi yang saya sampaikan. Kalau ada otakmu, ada akalmu, tanggapi Tidak, tadi. tidak. Betul tidak? Betul tidak apa, Bu? Mau. Itu tadi yang saya sampaikan. Diam mute dulu. Saya tidak dengar Ibu karena penjelasan Ibu itu Wah, berarti saya kamu tidak masuk. tuli. Black, Bukan, black, black. Tuli. itu sia-sia. Bang Madu tanya lu Mendengarkan Kristen Ibu apa itu Bang bagi saya Madu? sia-sia. Ah, Astagfirullah. Mendengarkan Black, Ibu, dia saya tuli. saya datang ke room sini mau cari kebenarannya kalian, bukan Wih, kebenaran, Iya kebenaran. nanti ini sama Bro Ricardo itu mau hak. dijawab dulu. Janganlah batasin saudaramu. Iya, begini, Bang. Maksudnya Bukan saya begini. betul juga. Ini kan Nanti ada room- sesi. roomnya kalian. Iya saya, nanti. saya masuk ke sini buat apa saya lama-lama di Nah, dalam room sini? Pasti saya mau bertanya juga, Bang. Aku sudah 2 jam belum dapat jatah ngomong. Kamu komplain dari tadi Pak Victor itu udah lama loh. Kau 5 menit. Nanti aja kamu. mau Kalau kamu nggak komplain. mau itu ya kamu turun. Bukan. Kan gitu. Bukan begitu. Biar Diam. saya Kenapa kamu nggak bisa menjawab tadi? Diam kalian dulu. bisa mengerti. Kalau setiap kali Allah berbicara, kalau Allah kalian punya satu kan Allah kalian. Kenapa setiap kali Allah berbicara dalam Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata kami? Tapi saya tadi dulu narasi saya. Itu pertanyaan agama itu Bang Aku Black. yang jawab. Aku Udah yang jawab. jadul. nanti. Iya, Oke? iya. Pertanyaan Iya, jadul. iya, nanti aku yang jawab. Biarkan Kami, Ricardo. sabar. Jangan keluar Apa sih? dari ini konteks. Saya tidak membutuhkan. Saya hanya mau Oh, kira-kira nenek kalian di paham sini tidak? ngatur-ngatur Oke, kawal jadi- muslim. Kau sudah aku Kok Ibu janji ini mau takut? dijawab. Gak Kok Ibu ini jadi perlu. takut? Bang Black, sebentar nih hostnya nih yang ngomong Aku hostnya. enggak. Kamu kan tadi sebentar Itu Bang Madu. pertanyaan baluhap, tau nggak? Iya. Dari pertanyaan udah sekian ribuan tahun itu udah kamu jawab. Iya, tidak Setelah apa-apa. dibalikin ke Anda bingung. Bang Lanjut, Sidik Ustaz dan Madu, lanjut. Ustaz Madu. Lanjutkan Ustaz Madu dan Bang Sidik, lanjut. Nanti udah dijawab. Kenapa Ini Ibu takut ya Ibu? Enggak gini. Bang Black sebentar nih hostnya. Kalau kamu nggak mau jawab biar Kan si kalian Ricardo yang ngotot, ngomong. kalian kan satu. Kalian Astagfirullahaladzim. selalu ngotot, tapi Iya nanti dijawab kampret. Bang Black, dengar nggak kau? Kau nanti dijawab. Kalau kamu nggak mau jawab nanti biar Ricardo yang jawab gitu. Kamu mau jawab nggak? Ah, ya udah diam. Sekarang silakan Ricardo. Tanggapi pernyataan Bunda Rahma. Baru Ricardo nanya. Nanti kamu bagian terakhir kamu nanya. Silakan Ricardo. Malah Ricardo-nya hilang. Ricardo, silakan. Tanggapi Bunda Rahma dulu. Kan si Siap, Bang Black. Black Ya, gak siap, mau, jawab. dia nggak mau nanggapin soalnya. Dia cuma bertanya. Silakan. Jadi begini Ibu apa Bunda ya. Gini, saya bukan orang yang munafik dan suka maksudnya yang terlalu mengerti lah tentang ajaran agama kita ya di Kristen ya. Cuma yang saya sampai saat ini kami sudah tidak hidup lagi dalam perjanjian lama. Gitu. Walaupun dalam satu Bible itu untuk perjanjian lama itu kan dalam hukum Taurat begitu. Hukum Taurat itu dia sudah tidak berlaku lagi gitu. Yang tadinya hukum membunuh itu dihalalkan dan sebagainya itu tidak lagi begitu. Memang sih ada beberapa ayat yang memang saya tidak mengerti tapi saya baca-baca itu memang itu ada semua di perjanjian lama begitu. Untuk Bunda ya tidak mengerti itu. Cuma gini pemahaman Ibu tadi tentang apa tadi coba ulang Ibu? Apa tadi Bang? Halo? Ini pernyataan Bunda Rahma dijawab. Iya tadi tentang Jawab apa sih? aja. Tadi tentang apa tadi? Bu? coba ulang maksudnya ulang. Saya baru Gimana mau baru- nanggapin? Iya, maksudnya
Coba diulang gitu, diulang apa tadi dia sampaikan. Yesus, kenapa Yesus? Soal Yesus. Itu Bang Victor tadi, dia bilang bagaimana Tuhannya di perjanjian lama itu begini-begini, kemudian perjanjian baru begini dan begini. Jadi saya masuk, oh berarti Tuhan mau bertobat. Karena ketika umur 30 tahun Tuhan mau dibaptis. Dibaptis itu penyucian dosa, pembersihan. Kalau Tuhanmu pun dibaptis oleh manusia, ya bagaimana ya? Apa manusia lebih hebat dari Tuhanmu? Itu fakta. Kalau kita mau pakai akal, ya Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia, dihinakan di segala macam. Kalau pakai akal, loh kok Tuhan ini kan maha suci, terus kenapa harus lewat mulut rahim? Tahu kan mulut rahim ibumu kalau melahirkan atau istrimu? Ya betul. Nah kan, betul, bagaimana betul. keluar bersama dengan najis, darah segala macam. Masa Tuhan sedemikian rupa tuh? Tuhan dilahirkan masa gitu Bang Tuhan- Rio. Nah, banyak Tuhan gitu, Pak. Tuhan ditobatkan oleh Yohanes Pembaptis, diurapi. Itu maksudnya gitu Bang. Tanggapi. Silakan. Lanjut. Tanggapi itu ya. Begini Bunda. Memang kalau kita tidak hidup dalam, saya tidak selalu apa. Kecil ya, suaranya Bang Sidik kecil ya Bang Sidik ya? Gak kedengeran. Halo. Ya Bang Rio gedein dikit. Ya, kalau begini, untuk saya pun demikian sebaliknya. Kalau saya bertanya kepada atau saya ingin mempelajari tentang isi dalam sebuah Quran itu kan, itu saya akan agak kebingungan pasti. Gitu, saya tidak akan paham secara secara teologi atau secara apa begitu, secara mendalam dan sebagainya. Cuma kalau bicara soal hal yang sakral seperti Allah dan sebagainya, itu apalagi menyangkut tadi Bunda bilang dalam perjanjian lama dan sebagainya, terus tiba-tiba dia lahirkan kembali dengan apa segala macam, itulah yang tertulis di dalam kita punya kitab begitu toh. Oke, begini Bang, mohon maaf. Begini, kenapa seperti ini kalian? Kenapa? Karena apa? Konsep pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi terdahulu, Taurat Musa, ya, yang kalian tempel di perjanjian baru, pengajaran bahasa Yunani, pengajaran bercampur doktrin bapak-bapak gereja. Kalau pengajaran Yesus masih tauhid ya, tapi sudah dicampuri oleh pengajaran bapak-bapak gereja dengan dimasukkannya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lihat kan Yohanan Komet yang dalam kurung dibaptis atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, itu kan sudah dicampuri, sudah dimasukkan pengajaran Trinitas. Nah, perjanjian lama yang notabene pengajarannya tauhid, mengesahkan Tuhan, yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, dicampur dengan perjanjian baru yang sudah direcoki oleh bapak-bapak gereja dengan konsili-konsilinya. Ini enggak nyambung ini. Makanya kalian berusaha menyatukan paham ini, Trinitas dengan tauhid, enggak sampai kalian bingung. Makanya ada oneness, ada Trinitas. Trinitas memahami bahwa tiga dalam satu, tiga pribadi, satu hakikat. Tapi apa oneness pemahamannya? Dia memahami bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, inilah karena paham tauhid di perjanjian lama dicampur adukkan dengan pemahaman di perjanjian baru yang dihasilkan oleh bapak-bapak gereja dengan konsili-konsilinya. Inilah yang membuat kalian rancu ya. Mohon maaf ya. Ini setelah saya membaca Bibelmu loh. Nah, kalau kita berbicara apalagi tadi ya tentang Yesus kan pengajarannya tetap tauhid. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, tidak terpisah ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kata Yesus. Tapi apa kata Paulus? Hanya satu Bapa di surga, yaitu Allah, dan satu Tuhan kita itu Kristus. Ini dia pisahkan antara Allah dengan Tuhan. Entah ini perbuatan lain ya, lembaga Alkitab yang menerjemahkannya, yang menyesatkan Anda ya. Karena kurios dia sebut juga Theos. Kurios disebut juga Tuhan. Disamakan dengan Theos. Tetap Tuhan ya, kurios Tuhan, Theos Tuhan. Nah, inilah yang membuatnya ini
kebingungan ya, karena perjanjian lama disatukan dengan perjanjian baru dan Anda ingin memahami dua-duanya, mencampur adukan tauhid dengan trinitas, nggak akan nyambung. Makanya kalian kalau kita diskusi cocokmologi, diserang dari perjanjian lama, Anda lari. Ya gitulah fakta Bang yang sekarang terjadi. Seandainya mungkin Anda berdiri sendiri dengan perjanjian baru ya, tapi kurasa juga lumpuh, nggak bisa berdiri dengan dua kaki kalau perjanjian lama nggak dipakai. Lumpuh juga ya. Sekarang saya boleh bertanya sama Ibu. Itulah sedikit lagi, mohon maaf. Itulah yang membuat sampai sekarang Bang, sampai sekarang sudah abad 21, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus belum final. Masih rancu kalian kan? Firman yang menjadi manusia itu Yesus masih rancu. Firman yang menjadi Bible itu masih kalian bingung. Antara satu denom dengan yang lain tuh beda yang kalian pegang itu Bang. Itulah akibatnya Bang. Ya, silakan Bang. Iya, sekarang saya mau bertanya. Ini sedikit ya. Ini bukan harus nanti kalau Ibu pun mau jawab atau tidak apa-apa lah. Tapi ini hanya sekedar bertanya. Kira-kira menurut Ibu sendiri, Maria ini dia melahirkan seorang putra ini yang diberi nama Yesus ini, ya itu kira-kira menurut Ibu itu dia lahir ini kan tanpa ada hubungan dengan Yusuf, hubungan suami istri dengan Yusuf. Kira-kira itu dari mana coba menurut Ibu? Oke, kalau kita baca ya kronologinya, kan sebelum Gabriel ya. Kalau di kami kan Jibril. Sebelum Gabriel mendatangi Maria, terlebih dahulu dia mendatangi Zakaria. Zakaria dulu dia datangi menyampaikan bahwa engkau akan memperoleh seorang anak, istrimu akan hamil. Kagetlah Zakaria. Wah, bagaimana mungkin Gabriel? Istriku kan mandul. Saya sudah tua, sementara istriku pun mandul, sudah lanjut usia. Kaget kan? Dia bilang malaikat, itu mudah bagi Allah. Setelah itu dia datangi Zakaria pun. Ini siapa Ibu? Zakaria ini siapa? Ya, mamahnya bapaknya Yohanes Pembaptis. Kamu nggak tahu ya data-data di Bibelmu? Aduh. Sabar dulu Ibu. Ini yang saya tanya. Ini antara Yusuf dengan Maria. Gitu loh. Ya, ini kronologinya kan yang kamu tahu. Sini saya membuka akalmu Bang. Oke. Kemudian dari sana, ya sebentar kamu sambung lagi Bang. Kemudian setelah dari Zakaria, ini kan kisah di Bibelmu ini. Dari Zakaria dia melanjutkan ke Maria. Maria, saya ini utusan Allah. Ini kata Gabriel ya. Saya ini utusan Allah. Belum ada Yesus. Gabriel mengaku saya ini diutus Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kau beri dia nama Yesus. Ini baru kata-kata atau firman yang disampaikan Gabriel. Apa yang didengar dari Allah, kemudian Gabriel menyampaikan kepada Maria. Hai Maria, aku ini utusan Allah kepadamu. Ini pengakuan Gabriel di Bibelmu loh, di Lukas baca. Untuk menyampaikan kabar gembira bahwa engkau akan hamil. Kaget Maria kalau saya kan tidak pernah disentuh laki-laki. Saya tidak pernah disentuh laki-laki. Bagaimana mungkin ya? Roh Kudus akan turun atasmu. Belum ada Yesus ya. Ini yang diceritain di Maria ini. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi, belum ada Yesus. Baru kata-kata yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Kata-kata ini yang dibawa Gabriel ini adalah perkataan dari Allah, firman Allah yang disampaikan melalui Gabriel kepada Maria. Kaget Maria, bagaimana mungkin saya belum disentuh? Apa kata malaikat? Bagi Allah tidak ada yang mustahil Maria. Ya. Dan sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya sudah 6 bulan yang disebut mandul itu. Makanya tadi ketika saya memulai menjawab pertanyaan Anda, saya mengutip dulu ketika Gabriel mengunjungi Zakaria menyampaikan kehamilan Elizabeth. Ya, karena berhubungan, kaget Maria, kenapa bisa sehamil saya tidak disentuh laki-laki? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Maria. Sanakmu Elizabeth itu pun sedang usia kehamilannya 6 bulan yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau di dalam Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah sesuatu itu. Artinya Allah hanya berfirman, mengeluarkan kalam, berkehendak. Ya, apa yang dikehendaki Allah, maka jadilah. Kejadian 1, ya, Kejadian 1 sampai 2. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadilah cakrawala. Itu firman. Apakah firman terang itu adalah Allah? Enggak. Itu adalah hasil dari kehendak Allah, hasil dari keinginan Allah untuk menciptakan terang itu. Dia hanya berkalam, berkehendak. Sana dulu. Ya iya, supaya akalmu Jangan soal saya dulu. Sabar dulu Ibu. Oke. Sabar dulu Ibu. Gini, maksudnya ini Ibu masih jelaskan dengan tadi soal yang saya tanyakan bahwa soal Yesus ini yang dari Maria ini gitu. Ya kan saya sudah sampaikan bahwa ya, Elizabeth itu mandul. Sebentar Bang. Sebentar. Kamu belum nangkap dulu. Aku nambah Bunda Rahma boleh nggak Bunda Rahma? Sedikit. 1 menit Ustaz. Nah begini Bang, saya ingin menyampaikan kepada kamu, Elizabeth yang mandul itu Bang tidak ada sel telur, ya. Maria tanpa sel sperma, tapi kata malaikat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu poinnya. Coba baca Lukas 2:35. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sanakmu Elizabeth pun itu usia kehamilannya sudah 6 bulan. Lukas berapa Ibu? Ibu yang disebut mandul. Oke Bang, saya takut salah ya. Saya tunjukkan kalau nggak salah Lukas 2:35 ya. Bentar. Walaupun saya menyampaikan ini, saya tidak paksa kamu untuk meninggalkan Kristen, hanya mengedukasi saudara-saudara saya yang lain ya. Aduh, di sini sudah mau ini ya. Nanti Bang Dito juga bisa dibacain Bunda. Lukas berapa kalau bilang susah itu. Bang Dito ya kan. Lukas berapa ya? Ntar dulu Bang. Belum bukan Lukas berapa? Lukas berapa sih? Lukas 1 dulu. Oh ini. Lukas 1, mohon maaf ya. Lukas 1:35, 36, 37. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan coba Lukas 1:36 dulu Bang. Lukas 1:36. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gabriel ingin mengatakan bahwa itu mudah bagi Allah. Tanpa sel telur, tanpa sel sperma, kalau Allah menghendaki kun fayakun, jadi maka jadilah ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, itu Lukas 1:38 ya, kata Maria, sesungguhnya aku yang adalah hamba Tuhan. Yesus belum ada nih, baru diberitakan akan kehamilan Maria ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Begitu ceritanya di Bibelmu. Jadi Elizabeth dan Maria ini, kronologis kehamilannya ini, ya udah saya bacakan tadi Bang. Oke ya Bang Ricardo udah clear. Silakan Siapa yang Bang lain Madu mau mau nambahin masuk. Bang Sidik silakan. Gini, Bang Ricardo masih masih standby? Dengar enggak? Masih dengar. Masih. Gini Bang Ricardo, kalau Bang Ricardo itu tanya tentang penciptaan Isa di dalam Al-Quran, itu kita nggak kaget karena tertulis dengan jelas dalam Al-Quran. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam.
Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata padanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi kalau Nabi Adam diciptakan tanpa tempat yang namanya rahim, tanpa adanya ibu, kita nggak kaget. Kenapa kita kaget tentang terjadinya manusia dari rahim seorang manusia? Terus Itu lanjut. nonsen lah. Jadi Allah bisa menciptakan manusia tanpa rahim itu dengan mudah. Kenapa kita bingung kalau seandainya Allah menciptakan manusia dengan rahim yang berupa manusia juga? Saya tidak bingung. Saya juga tidak kaget. Nah, kalau tidak bingung, kenapa Anda menanyakan hal itu kepada kita dan seolah-olah itu adalah kejadian yang sangat luar biasa? Saya kan bertanya dan sudah dijelaskan. Itu aja. Bukan soal kalau saya tidak tahu dan saya bingung, tidak. Saya bertanya kepada ibu bunda tadi. Begitu saja kan. Bukan saya bingung dan saya tidak tahu. Bukan, tidak. Saya sudah tahu karena saya belajar itu. Begitu. Kalau udah tahu kenapa nanya Bang Ricardo? Saya hanya bertanya kepada ibu. Karena begini. Karena tadi kan yang disinggung kan tadi Yesus. Itu aja gitu. Nah, cuma begini. Ya udah. Terkadang ini. Sabar. Kita tidak sedang berdebat, cuma kita sering memberikan pemahaman saja. Cuma terkadang begini, yang kita pelajari belum tentu sama dengan yang kalian pelajari, kan gitu. Sama seperti saya mempelajari Al-Quran, belum tentu sama dengan yang kalian yang mengimani itu, kan begitu ceritanya. Jadi tidak saya tambah-tambah, tidak saya kurang-kurangi, tidak. Yang kalian pelajari tentang kami di Bible tidak sama dengan yang kalian imani gitu loh. Kalau kita kan mengimani itu, sedangkan kalian kan tidak. Kalau kalian tidak mengimani, kita juga kan tidak mengimani yang kalian imani, kan begitu. Bisa, kenapa bisa Bang? Karena mau tahu kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Mau tahu Bang? Dengar dulu. Setengah menit Bang. Dulu. Nah ini tadi ibu bicara saya kan nggak potong. Enggak, kenapa seperti itu? Karena kami tidak terikat doktrin. Anda kami terikat doktrin. Doktrin sama siapa? Doktrin sama siapa? Lo kalau saya minta mana data Yesus Tuhan, Anda kan tidak ada yang ada itu doktrin Bapak Gereja. Di Nicea konsili Bang. Kami tidak, kalau kami membaca Bible murni, itu yang kami pahami di Bible. Ibu membaca, ibu mempelajari, tapi ibu tidak mengimani. Tidak ada doktrin. Coba Ricardo di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya Tuhan di Bible Anda ada nggak? Nggak ada, konsil itu. Nggak biar coba Ricardo. Silakan Bang. Yesus menyatakan dirinya Tuhan ada nggak di Bible Anda? Sekarang saya bilang gini. Tadi kan saya sudah jelaskan, ibu juga sudah jelaskan sama saya. Saya tidak muter-muter. Saya bilang gini, akan sangat sulit kita ketemu. Ini pertanyaan bahasa Indonesia aku jelas gak sih Bang Dito? Jelas. Silakan jawab. Yang saya kan tadi dia kan bukan sama saya sedang jelaskan sama siapa tadi abang siapa tadi. Anda bertanya tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Ya memang tidak akan ketemu karena karena kami Bang membaca Bible tanpa diiringi atau dihinggapi doktrin. Nggak ada di pikiran kami tentang murni pemahaman dari Bible. Tapi Anda kenapa kita berbeda? Anda sudah terdoktrin. Doktrin sama siapa? Itu loh. Terus kalau Anda tidak didoktrin, apa itu konsili-konsili yang kalian imani bahwa Yesus 100% manusia, 100% ilahi tidak ada di Biblemu. Itu hasil konsili Kalsedon. Yesus ilahi itu hasil konsili Nikea 325. Itu Bapak gereja. Tadi saya sampaikan ke ibu toh. Kita kan kamu bertanya kenapa kita berbeda? Karena kalian teriring oleh doktrin, begitu Bang. Jangan bicara soal kalau ditanya sama host, mana datanya? Host tanya gitu, mana datanya? Anda tidak bisa jawab tuh. Silakan jawab pertanyaan host Bang. Silakan. Ibu yang nanti masuk potong-potong. Tadi kan ada bicara sama abang siapa tadi itu. Ya udah Ricardo kamu ngomong sekarang, saya tungguin. 3 menit, 4 menit cukup ya. Jawab di mana ada apa enggak gitu aja beres. Lanjut. Sabar, saya lihat dulu di Alkitab, sabar. Ya, silakan. Saya tungguin kok 2 hari.
Seminggu juga bisa Saya mau Bang ya. tanya sama Umi dulu nih. Sama Bunda Umi saya mau nanya. Boleh? Siapa nih? Bang Victor. Bang Victor suaranya ada musik gitu, kayak ada kuping gitu loh. Bang Victor. Gimana musiknya? Nggak ada? Ada suara musik ya? Gimana itu? Nggak. Oh, coba. Nggak ada. Saya cuma mau nanya ke Bang Madu dengar nggak Bang Bunda Madu? siapa tadi ya? Ada suara. Coba di mute. Coba ada di mute dulu Bang Victor. Apa musiknya enggak? Nah, kan? Betul. Musik. Musik lagi di mana sih musik tengah malam di tempatku? Kalau mau bertanya silakan ya. Aku mau sholat subuh. Sudah subuh di sini. Silakan. Sebelum aku sholat. Mau tanya soal ini. Kan kita selama ini kan kita bahas soal ketuhanan orang Kristen. Saya mau tanya juga ini ketuhanan. Ada Bang Sidik. Bang Madu dulu ya. Bang Madu dulu, silakan Bang Madu. Tanyalah. Musik ya. Iya, saya mau Untuk nanya. ada yang live TikTok nggak ada ya. Silakan. Apa? Tuhan Allah ya Islam itu wujudnya seperti apa? Boleh bisa dijelaskan? Allah. Iya. Tidak. Allah itu ya. Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Oh enggak. Saya jelaskan sedikit ya, baru aku sholat ya. Iya. Mute dulu, mute bang. Mohon maaf di mute. Nah, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ya kan? Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, kalau kita ke situ kan udah jelas tuh. Allah tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu ada, artinya Allah itu wujud. Tapi dia goib. Tidak nampak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau dia nampak itu serupa dengan makhluknya. Ini semua ada tertera di Al-Quran. Jadi yang kami imani itu ada landasannya ya. Di dalam Al-Quran ada semua itu. Yang kalian imani tidak ada. Itu perbedaan kita. Nah, karena Anda mengimani doktrin. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi kami fix itu di dalam Al-Quran. Penciptanya ayat kursi Bunda. Ya. Penciptanya kasih ayat kursi. Itu tadi ayat kursi. Oh udah ya. Aku nggak tahu jawab. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Ya kan? Yang maha hidup. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu sampai di situ artinya yang saya kutip tadi, walaupun masih panjang ya ayat kursi. Iya. Ibes tidur ya Bang? Sidik. Bes. Bisa lalu naik bes. Tidur ya. Syukur ya bes, tidur kasihan dia. Capek dia. Ustaz naik kan? Apalagi kalau sudah ada ustadku, 2 orang ini sama Santo Sidik. Aku diam aja, aku sholat ya, lanjut ya, aku sholat. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kakak pertama. Waalaikumsalam kakak 10. Lanjut Ustaz, lanjut. Aku sapa dulu ketuaku. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sibuk terus Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Bunda menumpuk. Ya, lanjut. Saya tolong arahannya Pak Ketua. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dari sekian banyak jawaban itu disimpulkan oleh ulama kami dalam satu kitabnya, itu namanya Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa begini, pertanyaan itu nggak berlaku. Karena apa? Karena dikatakan mahmata sawar tabi balika fallahu bikhilafi dalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti yang dibayangkan itu.
Itulah yang dikatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal yang seumpama dengannya. Tidak bisa digambarkan karena Tuhan itu bukan makhluk. Apa yang terbayang, yang tergambar di kepala Anda, di benak Anda seperti apa, bagaimana, itu dipastikan bukan Tuhan. Kita bisa mengenalnya dari mana? Dari afalnya, dari pekerjaan-pekerjaannya. Bagaimana tentang menciptakan dan seterusnya, sifat-sifatnya, maha pengasihnya, menjelaskannya begitu, memahaminya, Pak. Makasih. Lanjut, izin saya maaf mendahului. Lanjut. Gak apa-apa kalau yang tua begitu emang Ustaz, harus diduluin. Ya sudah, saya lanjutin. Kita semua sudah bagian. Tugas kita sudah selesai. Lanjut. Senang dengar. Ya kalau di Kristen kan kalau di Kristen kan Ustaz, kita itu Allah itu adalah roh. Sidik subuh ya, biar Bang Alif dulu ya. Bentuknya roh. Ya Ustaz Alif dulu. Kalau di Kristen jelas roh Allah adalah roh itu. Inilah makanya jadi pertanyaan. Bukankah roh itu adalah yang diciptakan oleh Allah? Bukankah roh itu yang diciptakan oleh Tuhan? Kok malah jadi Tuhan itu adalah roh? Berarti Tuhan itu adalah ciptaan. Kan gitu. Nah itu perbedaannya di situ. Kalau di kita roh Tuhan itu, roh Allah itu bisa menciptakan roh lagi, menciptakan malaikat, menciptakan makhluk bisa. Tapi dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, kan begitu kan? Ya. Sebentar, gimana sih? Katanya Tuhan itu adalah roh. Dia menciptakan roh. Ya itu berarti menciptakan Tuhan dong. Ya roh itu kan banyak macam. Jadi roh ada roh jahat. Iya, betul. Ya kan, ada banyak macam roh. Itu nanti pekerjaannya, esensinya sama aja roh. Seperti kita kan, Bang. Iblis juga disebut roh, bener nggak? Ada roh manusia. Ya iblis juga bentuknya roh, betul. Nah, roh. Jadi Tuhannya kan, Pak siapa? Pak Victor juga roh. Betul. Nah, maaf pertanyaannya, apa bedanya? Bedanya di mana? Sama aja roh kan? Iya roh tapi banyak. Maksudnya roh mana ini? Roh kan ada roh Allah, ada roh iblis, ada roh manusia. Ya sama-sama roh. Sama-sama roh, iya. Iya. Makanya kita kan nggak bisa berhubungan dengan Tuhan secara fisik kita, gitu. Cuma bisa berhubungan dengan Tuhan secara roh. Nah, sekarang iblis juga roh. Ya. Nah, sama kan? Bukan berarti dia Tuhan dong. Lah, Tuhan Anda kan roh. Iya, tapi bukan roh yang sama dengan iblis.